Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sahabat beriman yang dirahmati Allah dimanapun berada, berjumpa kembali di Viral Indonesia News. Bahasan kali ini kita akan angkat sebuah video cuplikan dari Pendeta Saifuddin Ibrahim yang ketika itu menghina Al-Quran. Bagaimanakah Saifuddin Ibrahim bisa-bisanya menghina Al-Quran? Oke sahabat, mari kita simak dulu videonya dan nanti akan kita tampilkan sebuah video yang mengejutkan, yang mampu menampol statement dari Pendeta Saifuddin Ibrahim sehingga kena skakmat ya, karena statementnya yang menghina Al-Quran tersebut. Lalu kita balikkan keadaan sehingga Saifuddin Ibrahim menjadi blunder dengan statementnya tersebut. Oke sahabat, mari kita simak videonya sebelum kita reaction lebih lanjut. Drone itu mengolok-olok saya dan saya seolah-olah nggak bisa baca Quran. Ya, untuk apa baca Al-Quran lagi, nggak ada gunanya. Kitab abal-abal gombal gambul yang tidak pernah bermanfaat bagi kehidupan manusia. Nah itulah tadi sahabat statement atau penghinaan dari Pendeta Saifuddin Ibrahim yang menghina Al-Quran. Ada netizen yang mengatakan bahwa Saifuddin Ibrahim tidak bisa membaca Al-Quran, tetapi di sini Saifuddin Ibrahim mengelak bahwa itu hanyalah tuduhan palsu. Tetapi kita bisa melihat kok, dulu sewaktu Pendeta Saifuddin Ibrahim ini diwawancarai oleh seorang YouTuber dari Arab, yang mana ketika itu Saifuddin Ibrahim ngomong dalam bahasa Arab, tetapi yang diomongkan itu ayat-ayat suci Al-Quran. Dan ketika menyebutkan ada ayat di dalam Al-Quran, ternyata ada satu ayat yang dibaca oleh Saifuddin Ibrahim dan di situ terbata-bata sampai kayak orang bingung untuk lanjutan ayat tersebut. Nah itulah sahabat. Tetapi yang ingin kita garis bawahi di sini tadi baru saja Pendeta Saifuddin Ibrahim mengatakan penghinaan terhadap Al-Quran dikatakannya kitab gombal gambul. Jadi tidak perlu lagi sekarang Abraham bin Moses atau Saifuddin Ibrahim membacakan ayat tersebut, yaitu urusan Anda Saifuddin Ibrahim. Tetapi ketika Anda mengatakan tidak perlu lagi membaca, tetapi apa yang Anda lakukan di akhir-akhir ini selalu mengutip, mencomot ayat Al-Quran yang tujuannya untuk dipelintir-pelintir penafsirannya. Nah seharusnya itu juga tidak Anda lakukan ya, karena agama Anda yang sekarang berpedoman atau kitab sucinya bukan Al-Quran lagi. Nonton di buka YouTube itu banyak sekali mereka channel-channel abal-abal dari kadrun itu mengolok-olok saya dan saya seolah-olah nggak bisa baca Quran. Nah di sini Saifuddin Ibrahim menuduh channel-channel Muslim katanya mengolok-olok dia, tetapi kita bisa melihat bersama justru Saifuddin Ibrahim lah yang mengolok-ngolok agama Islam, mengolok-ngolok Al-Quran, Nabi Muhammad, dan juga mengolok-ngolok banyak sekali orang Indonesia, termasuk suku ya, suku Madura, terus dari orang Bima pernah diolok-olok dan diejek dan dihina-hina, bahkan sampai tingkat menteri Menko Polhukam diolok-olok. Jadi kita bisa lihat di sini apa yang dituduhkan oleh Saifuddin Ibrahim ini
ternyata dia sendiri yang melakukannya. Artinya apa sahabat? Inilah maling teriak maling, ya ini orangnya. Ya, untuk apa baca Al-Quran lagi? Nggak ada gunanya. Kitab abal-abal gombal gambul yang tidak pernah bermanfaat bagi kehidupan manusia. Ya, menurutmu memang seperti itu, tetapi ketika Anda katakan untuk apa baca Al-Quran tidak ada gunanya, tetapi tetap saja Anda mencomot, mengutip dalil ayat Al-Quran untuk Anda pelintir penafsirannya. Tetapi perlu kita ketahui bersama, di dalam Islam membaca Al-Quran itu mempunyai nilai ibadah dan mendapatkan pahala, dan banyak sekali kebenaran ayat Al-Quran tersebut ternyata berkesesuaian dengan fakta sains, sehingga banyak sekali para ilmuwan, para cendekiawan berbondong-bondong masuk Islam karena sains atau penelitian yang mereka lakukan itu berkesesuaian atau cocok dengan ayat-ayat Al-Quran. Oke sahabat, tidak perlu berpanjang lebar lagi, mari kita tampol statement Saifuddin Ibrahim yang menghina Al-Quran. Di sini kita akan tampilkan seorang mu'alaf bule, mu'alaf dari Inggris, yang mana saudara baru kita ini masuk Islam karena menemukan di dalam Al-Quran ternyata berkesesuaian dengan fakta atau sains, sehingga hal tersebutlah yang membuat beliau ini mengakui bahwa kebenaran hanya ada di dalam Islam. Kebenaran telah beliau temukan di dalam Al-Quran. Nggak usah, saudara-saudara, nggak usah masuk Kristen. Di Kristen aja banyak penipu. Ya, makanya jangan salahkan jika banyak dari saudara-saudara non-muslim akhirnya berbondong-bondong masuk Islam karena mendengarkan pesan viral, pesan abadi dari Saifuddin Ibrahim ini. Sahabat, mari kita simak kisah mu'alaf bule Inggris menemukan fakta sains di dalam Al-Quran. Sahabat, seorang pria asal Inggris membagikan pengalaman spiritualnya yang tidak biasa dengan mempelajari berbagai agama di dunia hingga akhirnya menemukan Islam. Seusai membaca kitab suci Al-Quran, hatinya tergugah dan memutuskan menjadi muslim. Bagaimana bisa seperti itu? Bagaimanakah kisahnya? Salahuddin kini sudah memeluk agama Islam dan meyakini bahwa tiada Tuhan yang patut disembah selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kendati begitu, perjalanannya cukup berliku di dalam mencari arah hidupnya di usia muda. Di usia muda mencari jati diri dan akhirnya menemukan kebenaran di dalam agama Islam. Saya telah menjadi seorang muslim selama 2,5 tahun. Sebelum saya memeluk agama Islam, saya adalah tipikal remaja yang hanya melakukan apa saja yang saya inginkan dengan teman-teman saya. Saya selalu percaya pada Tuhan dari usia yang sangat muda, dan ada beberapa insiden di dalam hidup saya di mana saya ingin memiliki jawaban atas apa yang terjadi. Jadi saya mulai bertanya pada diri sendiri tentang di mana saya di sini dan kemana saya akan pergi. Begitu kenang saudara kita ini, namanya Salahuddin ya. Salahuddin telah mencari agama untuk menemukan kebenaran sebelum masuk Islam. Jadi nama Salahuddin ini adalah nama setelah saudara kita ini masuk Islam. Berikut statementnya lagi. Saya hanya memutuskan bahwa itu tidak mungkin dari Tuhan. Saya melihat ke dalam Yudaisme. Saya melihat beberapa hal di sana yang saya pikir adalah kebenaran. Jadi saya mulai berlatih Yudaisme dan mengajukan pertanyaan di sana mengenai kepercayaan Yudaisme. Begitu kenangnya di dalam dia berstatement. Salahuddin kembali melakukannya lantaran menemukan fakta
bahwa hanya orang yang lahir dari keturunan Yahudi yang akan masuk surga. Menurutnya itu tidak masuk akal dan berpendapat jika agama dari Tuhan harusnya untuk semua manusia, tidak untuk golongan tertentu. Anda harus dilahirkan sebagai seorang Yahudi agar Anda menjadi seorang Yahudi dan diterima di kerajaan surga, yang bagi saya, jika Tuhan memiliki agama dan Dia memberikannya kepada umat manusia, itu tidak bisa hanya untuk sekelompok orang tertentu, itu harus diterima oleh semua orang. Begitu jelasnya. Lalu saudara kita ini mencari-cari di Google, agama apa yang paling cepat pertumbuhannya di dunia. Tidak lama kemudian dia menemukan jawabannya adalah Islam. Namun saat itu dirinya masih berpikiran negatif tentang Islam karena mempercayai berita di media. Memang berita di media sangat tendensius sekali ya, menjelek-jelekkan Islam. Saya bingung mengapa memeluk agama yang digolongkan sebagai terorisme dan kebencian. Kemudian saya bertemu dengan seorang muslim di perguruan tinggi yang mengatakan Islam adalah agama yang indah. Itu adalah makna Islam disalahpahami, dan dia berkata agar saya memahami sepenuhnya, lihat sendiri. Maksudnya ikut mempelajari Islam itu dari ahlinya, dari para ulama. Hingga ia bertemu teman muslim di kampus dan menyarankan dirinya untuk melihat sendiri ke agama Islam. Dan lalu ia pun membaca Al-Quran dan mulai tertarik dengan ayat-ayat serta artinya. Di ayat tersebut Salahuddin menemukan bahwa di ayat Al-Quran terdapat penjelasan soal keajaiban ilmiah. Dan yang menarik perhatian saya ketika itu adalah keajaiban ilmiah dari Al-Quran, di mana Allah berbicara tentang hal-hal yang hanya Dia yang diketahui dan diketahui oleh seorang manusia atau ciptaan. Jadi karena itu saya tahu itu adalah kebenaran dan saya ingin menerimanya. Begitu imbuhnya. Dan akhirnya sahabat, tidak butuh waktu lama, Salahuddin yang terkesima dan takjub dengan isi ayat Al-Quran itu segera datang ke pusat kota dan mencari masjid. Rupanya Allah Subhanahu wa Ta'ala segera memberinya hidayah dengan membuka hatinya sehingga mampu menerima agama Islam. Saya pergi ke masjid pusat dan bertanya, apakah saya bisa memeluk agama Islam langsung dengan melalui syarat syahadat dan Anda harus percaya untuk menjadi seorang muslim. Begitu kata Salahuddin. Oke, saya setuju dengan semua kondisi seperti hanya ada satu Allah yang layak disembah dan bahwa Nabi Muhammad SAW adalah utusan Tuhan yang terakhir. Semua kitab suci yang diturunkan dan semua malaikat dan hari akhir sebagai hari penghakiman. Usai membaca dua kalimat syahadat, terbersit secercah harapan dan cahaya di hati sang mu'alaf tersebut. Hatinya terasa lebih tenang dan damai, seperti menemukan arah hidupnya kembali. Subhanallah, di dalam Islam menemukan makna hidup. Jadi sejak saat itu saya mengambil syahadat saya merasa sangat berbeda. Saya merasa lebih bahagia, lebih baik di dalam hidup saya. Begitu ujarnya. Namun Salahuddin sempat mendapat reaksi keras dari keluarganya, terutama sang ibu. Salahuddin diminta agar mengubah pandangan soal Islam. Namun ia berhasil meyakinkan keluarganya hingga akhirnya mendapat dukungan untuk menerima Salahuddin yang menjadi mu'alaf. Kini Salahuddin pun giat mempelajari agama Islam untuk terus memperbaiki ibadahnya. Subhanallah. Ibuku memutuskan bahwa dia akan mengubah pendapatnya tentang Islam sama seperti yang saya lakukan. Jadi ya, orang tua saya sangat mendukung saya.
Mereka bantu dengan mencoba membuat lingkungan semudah mungkin bagi saya dan dukung fakta bahwa saya lebih bahagia sebagai seorang muslim daripada tidak menjadi seorang muslim. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar. Jadi saudara baru kita yang bernama Salahuddin ini masuk Islam karena menemukan kebenaran di dalam Al-Quran, menemukan kebenaran di dalam Islam. Sahabat, mari kita doakan untuk saudara baru kita Salahuddin ini, mudah-mudahan istiqomah dan semakin semangat di dalam belajar agama Islam. Akhir kata, kurang lebihnya mohon maaf. Jazakumullah khairan katsiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mm-hmm.